sekolah. Anak-anak tahu nggak kenapa Miss pakai baju merah? Pakai ada merah putih di kepala Miss Jel. Oke, ada yang tahu pasti ya. Kemarin adalah tanggal 17 Agustus. Kita mau peringati kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, semangat anak-anak. Bangsa kita sudah merdeka yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Saatnya kita generasi muda untuk senantiasa mempertahankan bangsa kita dengan cara apa anak-anak? Belajar dengan semangat, belajar dengan giat. Oke, sebelum kita belajar hari ini kita mau nyanyi dulu. 17 Agustus tahun 45. Oke, semua berdiri ya. Ikutin Miss Jel bernyanyi untuk kita menyemangati seluruh bangsa Indonesia untuk tetap semangat untuk menjalankan segala apa yang kita lakukan. Sudah semangat semuanya nyanyinya ya? Tepuk tangan dong. Oke, sebelum kita belajar, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tuhan pimpin agar kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sudah semua duduk dengan rapi, kita mau belajar ya. Hari ini Miss Jel mau akan ajarkan tentang lingkunganku. Lingkungan kita banyak ya anak-anak ya. Ada rumah kita, keluarga kita, tetangga kita, tempat kita bermain. Itu adalah lingkungan kita di mana kita ada. Nah, hari ini Miss Jel cuman mau ajarkan tentang lingkungan kita, yaitu rumahku, rumah kita. Oke, rumah itu pasti sudah tahu ya, rumah itu adalah tempat kita tinggal, tempat keluarga kita tinggal. Ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak, ada juga mungkin ada popo, ada kungkung, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, tapi sebelumnya Miss mau kasih tahu bagian-bagian rumah apa aja. Yang pertama, ini adalah rumah, ada atap rumah. Ada atap rumah anak-anak. Kemudian kalau udah ada atap rumah, ada pintu. Pintu ini tempat kita keluar masuk anak-anak. Kalau sudah ada pintu, ada jendela. Jendela boleh kiri kanan rumahnya. Tapi tidak kalah penting juga ada lubang angin supaya angin masuk, angin atau udara masuk untuk masuk ke rumah kita. Nah, itu adalah bagian-bagian rumah. Tetapi di dalam rumah Miss juga mau ngasih tahu. Ada ruang tamu. Ada juga ruang keluarga. Ada kamar tidur. Ada dapur. Ada juga kamar mandi. Itu adalah ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Miss mau kasih tahu bagaimana caranya orang atau kita bersyukur punya rumah. Tidak perlu rumahnya harus besar baru bersyukur. Biar kecil, biar besar, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita rumah. Anak-anak, bukti bahwa kita bersyukur punya tempat tinggal atau rumah adalah dengan cara kita membersihkan rumah. Supaya apa anak-anak? Yang pertama,
kita menjadi sehat. Yang kedua, semua anggota keluarga menjadi nyaman tinggal di dalam rumah. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan ya anak-anak ya. Kalau sampah dibuang ke tempat sampah. Kalau pakaian kotor ditaruh di tempat yang kotor. Jangan dicampur dengan pakaian yang bersih. Atau kalau mainan, jangan dicampur dengan alat-alat makan. Jadi, kita harus tetap menjaga kebersihan. Itu artinya kita sudah bersyukur kalau kita punya tempat tinggal. Kemudian, jangan lupa tetap buang sampah ke tempatnya. Nah, itu saja yang Miss ingin sampaikan kepada anak-anak. Yang kedua, Miss mau sampaikan kepada mama papa yang ada di rumah. Makasih ya mama, makasih papa yang sudah menggantikan kami Miss untuk mengajarin anak-anak belajar di rumah. Kita tetap semangat, kita doakan virus corona boleh cepat berlalu dan anak-anak boleh sekolah kembali. Mama-mama, tetap enjoy ya mengajarin anak-anak di rumah. Kemudian jangan bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Jangankan anak kita dengan anak orang lain. Anak kita yang mungkin kembar saja pun berbeda mama-mama. Jadi tidak boleh disamakan. Yang harus kita tanamkan di dalam pikiran dan hati kita adalah setiap anak kita adalah istimewa. Adalah hadiah yang berharga yang harus kita jaga dan kita rawat. Kemudian kita berikan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Oke, tetap enjoy ya Ma untuk ngajarin mereka. Tips yang kedua mama-mama, bahwa setiap anak itu saya katakan tadi beda-beda karakter dan juga beda sifat. Contohnya saya tuh punya anak 3 mama-mama ya. 3-tiganya laki-laki. Anak pertama itu beda dengan anak yang kedua dan ketiga. Anak pertama saya begitu gampang atau nyaman untuk ngajarin dia untuk cepat membaca. Gampang sekali. Tetapi tidak dengan anak nomor 2. Nomor 2 ini benar-benar harus proses gitu. Pelan-pelan tapi dia tetap bisa. Kemudian anak yang ketiga. Ini hampir sama dengan anak pertama tapi ini lebih lincah, lebih gampang, lebih cepat. Nah, jadi saya tidak boleh menyamakan kok anak pertama. Cara saya mengajar anak pertama dengan anak kedua tidak bisa saya samakan. Tipsnya adalah mama, kita harus mengikuti apa yang menjadi kesenangan anak. Nah, jadi bersyukur mama-mama, ada kesempatan tahu apa yang menjadi kesenangan anak di rumah. Jadi kita bisa gampang mengajarin mereka. Kalau anak saya yang nomor 1 itu paling senang dulu itu bermain. Aduh, mainannya tuh banyak banget mama. Nah, saya ambil kesempatan itu, tetap dia bermain, tetapi dia juga tetap belajar. Dia tidak sadar kalau dia belajar pada saat dia bermain. Saya tempel semua huruf-huruf di dalam mainannya ya. Kemudian anak yang kedua ini senang sekali yang namanya menggambar. Itu kalau dulu, sekarang nggak lagi. Nah, saya itu gampang banget tetap mengajarin dia tanpa saya katakan, yuk belajar, tidak. Saya tempel huruf-huruf di mainan, di buku gambar, kemudian juga huruf-huruf di pensil warna, di krayon gitu. Jadi saya kasih kode gitu aja. Kalau dia pensil warna merah, saya kasih huruf M. Kalau misalnya dia pensil warna biru, saya kasih huruf B. Begitu juga dengan angka-angka gitu ya. Jadi gampang sekali saya mengajarin dia tanpa saya harus mengatakan duduk, terus kemudian ambil buku, ambil pensil. Tidak. Sambil dia bermain mama-mama, saya sudah ngajarin, dia tidak sadar kalau dia sedang belajar. Kalau anak yang ketiga ini begitu senang dengan handphone ya. Ya mungkin karena udah zamannya handphone atau zamannya digital gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua jangan melarang juga main handphone. Boleh main handphone, boleh pegang handphone, tapi memang dibatasi waktunya. Jangan sampai kita nggak memberi handphone. Lama-lama anak kita jadi gaptek ya. Kita tetap kasih handphone, tapi ada batas waktunya. Kemudian kita manfaatkan
manfaatkan handphone itu sebagai media pembelajaran buat anak kita. Anak saya nomor 3 ini seneng banget dengan handphone ya. Kemudian saya tidak mau kalah gitu, tidak mau kehilangan akal. Apa yang harus saya buat untuk melalui handphone ini dia bisa belajar. Jadi saya download itu whiteboard ya mama-mama ya, papan tulis atau apapun itu, blackboard itu ada juga. Nanti kita taruh di situ di handphonenya. Kemudian pada saat dia megang handphone kita katakan, ayo kita coret-coret dulu, kita bermain dulu di handphonenya. Jadi kita bisa menulis pakai jari sendiri bisa mama ya di handphonenya. Kalau kita udah download nanti itu whiteboardnya atau blackboardnya. Jadi itu sambil belajar, dan anak saya sudah bisa huruf, udah bisa angka yang masih umur kecil ya. Itu tanpa tanpa membuat dia tertekan, dan saya juga tidak menjadi tensi sebagai mamanya karena dia memang tidak mau saya ajarin ya. Dia lebih percaya sama miss-nya. Tapi saya manfaatkan itu untuk setiap hari pelan-pelan tanpa saya bilang, "Oh, yuk kita belajar," tidak. Waktu dia bermain saya ajarkan gitu. Jadi pelan-pelan ya. Mama juga bisa begitu. Anak kita yang tahu karakternya apa, sifatnya apa. Kalau dia suka menggambar, ayo kita gunakan itu menjadi kesenangan dia tanpa dia sadari dia sudah belajar. Kalau dia senang makan, oke, tidak masalah. Tempel di huruf-hurufnya atau angka di tempat makan atau di sendok gitu. Nah, saat dia makan, kita tetap ingatkan. Pastikan makan 3 kali ya mama ya. Pada saat dia makan, udah berapa kali kita mengingatkan dia huruf dan lain sebagainya. Itu tips dari saya untuk mempermudah mama-mama mengajarin anak untuk bisa membaca atau mengenal angka atau huruf. Nah, itu saja yang ingin Miss Jel sampaikan. Hari ini Miss Jel mau tetap mengingatkan kita mengajar anak untuk mengingat huruf-huruf yang ada yang sudah Miss Jel pernah bagikan. Hari ini Miss Jel mau pakai 10 jari untuk mengajar anak-anak membaca. Yang di sebelah sini Miss Jel pakai huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Itu huruf vokal. Ya, ini ada huruf vokalnya di sini 5. Kemudian di sini saya bisa pasangkan, mama-mama bisa pasangkan huruf-huruf konsonan. Yang hari ini kita mungkin temanya rumah ya, kita pasangkan huruf R, M, K, L dan lain sebagainya ya. Untuk pemula tidak perlu dulu huruf-huruf yang jauh. Ya mulai dulu B, C dan lain sebagainya ya. Kalau kita mau mengeja, tadi kemarin minggu lalu kita sudah belajar mengeja, hari ini kita langsung kita gabungkan huruf menjadi 3 huruf atau 2 huruf dulu, kemudian kita gabung lagi menjadi 1 kata ya. Selamat mencoba mama di rumah. Kalau misalnya B sama A kita gabung huruf konsonan vokal, kemudian bisa kita juga gabung lagi ditambah lagi huruf vokal tadi. I dengan ba menjadi iba, atau bu, i dengan bu. Jadi dia sudah tahu membacanya, nanti lama-lama sambil dia bermain dia sudah bisa membaca pelan-pelan. Semangat mama-mama, ayo kita mengajarin anak dengan semangat dan tetap enjoy tanpa mereka tertekan atau merasa takut. Oke, anak-anak juga mama-mama terima kasih. Kita mau selesai belajar hari ini. Sekali lagi kita mau nyanyi ya. 17 Agustus. Sampai jumpa untuk pelajaran kita berikutnya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat,
dan tetap berdoa. Bye-bye anak-anak. Miss you semua.